Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil proposal penelitian yang telah saya buat dengan berjudul Hubungan antara kecerdasan emosional dan kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah pembelajaran ekonomi siswa, studi pada siswa di SMAN 1 Abung Semuli. 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian. Pada bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Pada bab 2 landasan teori terdiri dari pendidikan dan proses belajar, pengertian ekonomi, prestasi belajar, kecerdasan emosional, berpikir kritis, kerangka pikir, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. Dan pada bab terakhir yaitu bab 3, metode penelitian terdiri dari populasi dan sampel, waktu tempat penelitian, desain penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknis analisis data, dan hipotesis. Bab 1 latar belakang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Rumusan masalah penelitian ini terdiri dari 3 rumusan masalah. Yang pertama, adakah pengaruh kecerdasan emosional dalam pemecahan masalah pembelajaran ekonomi siswa di SMAN 1 Abung Semuli? Kedua, adakah pengaruh kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah pembelajaran ekonomi siswa di SMAN 1 Abung Semuli? Dan yang terakhir adalah, adakah hubungan antara kecerdasan emosional dan kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah pembelajaran ekonomi siswa di SMAN 1 Abung Semuli? Selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian. Yang pertama adalah objek penelitian, di mana objek penelitian ini terdiri dari kecerdasan emosional yang disebut dengan X1, berpikir kritis disebut dengan X2, pemecahan masalah disebut dengan Y. Kemudian subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 12 SMAN 1 Abung Semuli. Bidang ilmunya ilmu ekonomi, khususnya mata pelajaran ekonomi. Tempat penelitian SMAN 1 Abung Semuli. Bab 2 landasan teori. Landasan teori ini terdiri dari pendidikan dan proses belajar, kemudian pengertian ekonomi, ketiga prestasi belajar, keempat kecerdasan emosional, dan yang terakhir adalah berpikir kritis. Saya akan membahas satu persatu tentang landasan teori. Yang pertama, pendidikan dan proses belajar, di mana pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur, dan berencana, dengan maksud mengubah atau mengembangkan perilaku yang diinginkan sekolah. Kemudian, proses belajar di sekolah adalah proses yang sifatnya kompleks dan menyeluruh. Banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang tinggi dalam belajar, seseorang harus memiliki intelligence quotient atau IQ yang tinggi, karena ini adalah bekal potensi yang akan memudahkan dalam belajar dan pada gilirannya akan menghasilkan prestasi belajar yang optimal. Selanjutnya adalah pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi yakni salah satu cabang ilmu yang mempelajari perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan utama keberadaan sistem ekonomi sendiri adalah dapat menciptakan kesejahteraan yang besar serta merata. Selanjutnya adalah prestasi belajar. Menurut Marsun dan Martaniah dalam Xia Junjing berpendapat bahwa prestasi belajar merupakan hasil kegiatan belajar, yaitu sejauh mana peserta didik menguasai bahan pelajaran yang diajarkan, yang diikuti oleh munculnya perasaan puas bahwa ia telah melakukan sesuatu dengan baik. Selanjutnya adalah kecerdasan emosional, di mana kecerdasan emosional ini berasal dari bahasa Latin yaitu immover yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi.
Selanjutnya adalah berpikir kritis, di mana berpikir kritis ini adalah kemampuan dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi yang didapat dari hasil pengamatan, pengalaman, penalaran, maupun komunikasi untuk memutuskan apakah informasi tersebut dapat dipercaya sehingga dapat memberikan kesimpulan yang rasional dan benar. Selanjutnya adalah kerangka pikir, di mana kerangka pikir yang saya buat yaitu kemampuan pemecahan masalah pembelajaran ekonomi siswa merupakan kemampuan yang harus dimiliki siswa dan harus dikembangkan karena dengan kemampuan pemecahan masalah ekonomi, seorang siswa dapat mengembangkan dan memperdalam membandingkan konsep ekonomi dengan membuat dan menggunakan berbagai pemecahan masalah. Kerangka pikir ini terdiri dari kecerdasan emosional sebagai X1, kemudian berpikir kritis sebagai X2, dan pemecahan masalah sebagai Y. Data penelitian ini adalah data kuantitatif, di mana saya memilih data yang saya dapatkan dari hasil tes dan kuesioner. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, angket, dan tes. Kemudian hipotesisnya di sini yang pertama adalah kecerdasan emosional dengan kemampuan berpikir kritis tidak memiliki hubungan signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah pembelajaran ekonomi siswa. Dan yang kedua adalah kecerdasan emosional dan kemampuan berpikir kritis memiliki hubungan signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah pembelajaran ekonomi siswa. Sekian hasil pemaparan proposal penelitian yang telah saya buat. Bila ada salah kata, saya meminta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.